Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa nastaghfiru billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah, di mana ada 4 kawan-kawan saya termasuk saya sendiri, dan ada Mas Subarnu, ada Mbak Wiwin dan Mbak Sofia Usalama, kami dari kelompok 9. Dikarenakan saya sendiri dari Brebes, jadi susah untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di Cirebon. Insya Allah dari materi pengelolaan zakat, infak dan sedekah nanti ada pembagiannya. Mungkin yang pertama, latar belakang dan pengertian zakat, infak dan sedekah itu dengan saya sendiri. Kemudian pengertian zakat nanti akan dibawakan oleh Mas Subarnu, dan pengertian sedekah itu dibawakan oleh Mbak Wiwin, dan infak sendiri nanti dengan Mbak Sofia. Lanjut untuk yang pertama dari saya dulu. Lanjut, ada pengelolaan zakat, infak dan sedekah di daerah masing-masing. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan kepada setiap muslim. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu topik selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan, karena zakat, infak dan sedekah sendiri dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Di sini teman-teman, zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan 2 kalimat syahadat. Selain perkataan zakat, Al-Quran juga memperkenalkan istilah sedekah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang. Di dalam Al-Quran, istilah sedekah dipakai baik untuk zakat maupun untuk sedekah biasa. Namun, kalau dipandang dari segi hukum seperti telah disinggung di atas, ya, yang tadi atas saya sempat baca, keduanya sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu sebagai berikut. 1. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Dalam arti seberapa besar penghasilan kita, seberapa besar gaji kita, seberapa besar hasil daripada usaha kita, harus mengeluarkan zakat. Yang biasa disebut adalah zakat mal, ya teman-teman. Zakat mal itu memang ada perhitungannya juga, dan itu harus dikeluarkan. Yang tadi saya sudah sebutkan, zakat mempunyai fungsi yang jelas, yaitu untuk mensucikan atau membersihkan harta, rezeki yang kita dapat dari jiwa pemberinya. Jiwa pemberi, misalkan saya ngasih nih, nah itu insya Allah dengan mengeluarkan zakat, insya Allah harta yang saya punya itu ya bisa disucikan melalui zakat. Yang kedua, sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sikapnya sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu, dan pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Beda ya, jelas beda ya. Sedekah itu beda dengan zakat, karena kalau zakat itu bisa dibilang wajib bagi orang yang mempunyai harta lebih atau pendapatan yang lebih. Sedangkan kalau sedekah bagi siapapun yang dermawan, kaya, miskin, sedekah memang dianjurkan juga. Oke teman-teman, itu sedikit dari saya, dan nanti untuk pengertian zakat sendiri akan dibawakan oleh Mas Subarnu, ya. Untuk Mas Subarnu, kemudian nanti saya persilakan waktu. Artian zakat dalam syariat Islam adalah sebagai harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun beberapa hukum zakat yaitu 1.
zakat itu diwajibkan atas muslim yang merdeka, tidak diisyaratkan sampai umur dan berakal. 2. Zakat itu wajib pada permintaan sebagaimana wajib pada sapi, unta, dan pada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan, dan zakat itu ditunaikan pada tiap-tiap pada tahun sekali. Dan yang ketiga, Islam telah memperhatikan soal zakat, waktu kadarnya, nisabnya, orang yang wajib atasnya, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Lanjut untuk materi ketiga, yaitu mengenai sodako. Sodako ini akan dibawakan langsung oleh Mbak Wiwin. Waktu dan tempat sodako atau sedekah secara bahasa berasal dari sadakah yang artinya benar. Dari kata ini, yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sodako sama dengan pengertian infak, sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sodako memiliki arti luas yang menyangkut juga hal yang bersifat material. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Terima kasih pada saudari Mbak Wiwin ya, yang sudah menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sodako. Kemudian untuk materi yang keempat, ini mungkin materi yang terakhir ya teman-teman, mengenai pengertian infak sendiri seperti apa, mungkin akan dibawakan oleh Mbak Sofia. Waktu dan tempat saya persilakan. Urgensi infak bagi seorang muslim adalah, yang pertama, infak merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Yang kedua, orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam manfaat. Yang ketiga, di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa. Perbedaan antara zakat dan infak adalah zakat hukumnya wajib sedangkan infak hukumnya sunnah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerima, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Kesimpulannya adalah bahwasannya zakat, infak, dan sodako merupakan kebuktian iman kita kepada Allah dari sesama muslim yang membutuhkannya. Dan hikmah dari semua itu adalah, yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum duafa. Yang kedua, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang ketiga, alat membersihkan harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat. Yang keempat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kelima, untuk pengembangan potensi umat. Yang keenam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, menolong, membantu, dan membina kaum duafa yang lemah. Terima kasih kepada saudari Mbak Sofia yang sudah menjelaskan materi yang keempat mengenai infak tadi ya. Makalah yang menerangkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila selama presentasi kami itu kurang berkenan atau salah daripada pengertian yang kami jelaskan, tidak sesuai dengan pengertian zakat, infak, dan sedekah yang seharusnya. Mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Mursana MAG yang sudah membimbing kami tentunya. Dan sekali lagi mohon maaf. Saya Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.